tiba-tiba ada sekelompok orang laki-laki naik mobil. Mobil orang yang turun itu laki-laki kekar semua katanya. Dia bawa bensin, dia langsung masuk ke dalam mall. Ada juga yang ngomong dari laki-laki itu ada yang megang apa sih, walkie-talkie ya? Oh, kayak mereka seakan-akan ada yang mengontrol gitu, ada yang mengkoordinasi kali ya. Gitu. Jadi mereka masuk ke lantai paling bawah, ada kardus dikumpulin, baju-baju dikumpulin, dibakar di situ. Halo warga-wargi jagat semua, selamat datang kembali di channel ini. Saat ini kalian sedang menyaksikan segmen ngobrol bareng Abri, Adit, dan Brisena. Ketemu lagi kita. Sekarang kita mau ngebahas satu kisah kelam yang ada di Indonesia. Ya, kisah kelam tapi meninggalkan sebuah kisah mistis. Mistisnya juga ada. Mistisnya juga ada, sedihnya pasti. Tentu saja kita satu Indonesia berduka kalau gitu ya. Jadi kita akan ngebahas apa, Bri? Kejadian mistis di Mall Klender. Nah, gimana? Ini udah banyak banget yang bahas di banyak channel atau di banyak sosial media ya. Cuman kita masih penasaran. Kita bahas ulang. Mungkin buat kalian yang belum tahu. Kalau kalian penasaran, jangan stop videonya atau terima resikonya. Ya. Jagat Sukmo. Nah, gimana tuh? Jadi kalau kalian tahu di tahun 98 kita kan terjadi sebuah peristiwa besar yang sangat besar di Indonesia ya. Yang sangat disayangkan mengapa harus terjadi ya. Iya, yaitu peristiwa reformasi. Betul. Atau banyak juga yang bilang kerusuhan Mei 98. Yang bertepatan terjadi di Jakarta. Di Jakarta Timur. Jakarta Timur ini di Jakarta Timur. Ya itu di Mall Klender. Betul. Jadi Bapak Adit bingung juga. Takut salah ngomong. Oh, takut salah ngomong. Iya. Jadi berdasarkan info yang kita dapat ya, kerusuhan ini Iya, kerusuhan. Emang gue bilangnya apa sih? Kerusuhan ini katanya untuk menjatuhkan rezimnya Bapak Soeharto. Iya. Betul. Tapi bukannya pas momennya Pak Harto jatuh ya? Adanya kerusuhan ini. Itu saya kurang tahu ya, cuman gua lupa sih timelinenya. Jadi pas lagi di rezim Soeharto tuh, pas Harto turun, rusuh kan. Nah, ini ngerambatnya kemana-mana nih. Salah satunya yang mencolok adalah tragedi di Mall Klender ini ya. Gitu. Karena itu jadi ada ini kan, di mall itu terdapat ada banyak orang yang menjarah mall tersebut. Awalnya menjarah kan. Jadi itu adalah hasil provokasi beberapa orang laki-laki katanya, Bri. Jadi suruh masuk ngejarah itu punya orang-orang minoritas. Kita nggak usah nyebutin lah. Pada saat itu ya akhirnya mereka masuk ke dalam semua. Dan ternyata dikunciin. Terjadi penjarahan juga tuh kan. Iya, dijarah barang-barang. Orang lagi ngambilin barang. Yang gue baca itu ketika terjadi penjarahan, tiba-tiba ada sekelompok orang laki-laki naik mobil. Mobil orang yang turun itu laki-laki kekar semua katanya. Dia bawa bensin, dia langsung masuk ke dalam mall. Ada juga yang ngomong dari laki-laki itu ada yang megang apa sih, walkie-talkie ya? Oh, kayak mereka seakan-akan ada yang mengontrol gitu, ada yang mengkoordinasi kali ya. Gitu. Jadi mereka masuk ke lantai paling bawah, ada kardus dikumpulin, baju-baju dikumpulin, dibakar di situ. Oh, terus makanya orang yang lagi ngejarah di dalam terjebak. Kan di atas semua tuh ya? Semua terjebak di dalam mall tersebut. Gitu. Lagi ngejarah di atas. Di situ warga-warga tuh pada ini juga, jangan dibakar gitu katanya. Akhirnya ketika dihalau itu orang-orang berbadan kekarnya malah pada ngebentak balik gitu loh, Bri. Oh, kayak preman gitu berarti ya? Nah, setelah tengah udah dibakar nih, dia keluar nih mereka nih katanya. Nah, di luar itu ada kardus nih, tumpukan kardus, disiram bensin juga. Oh, jadi di dalam dibakar, di luar dibakar. Makanya mereka gede. Pada nggak bisa keluar ya. Makin gede, setelah itu baru mereka kabur, begitu.
Nah disitulah mulai terjadi kebakaran klendernya itu. Betul. Jadi orang-orang yang ngejar itu ada di atas semua nih, kejebak ceritanya mereka itu. Iya, jadi katanya juga karena di dalam tuh masih banyak karyawan SPG di dalam yang terjebak nggak bisa keluar guys. Karena yang tadi lu bilang mungkin ya dibakar dari dalam, di bawah terus di luarnya juga dibakar jalan. Mungkin keluar. Akses buat keluar itu ya. Itu. Wah. Gila itu. Akhirnya itu kan mengakibatkan ratusan orang. Konon katanya ada sampai 500-an orang ya? Hampir 500-an. Hampir 500 orang yang meninggal di tempat hangus terbakar. Jadi katanya sih aksi ini sekitar pukul 1 siang kejadiannya. Siang-siang ya? Siang-siang bolong. Oke. Wah gila sih itu mah. Nah kalau kita nih kan tadi ngomongin ininya latar belakangnya blendernya ya. Kenapa bisa kebakar dan pas momen apa. Nah di situ juga banyak cerita mistisnya nih Bri. Betul, karena biasanya ya sebuah bangunan atau lokasi atau tempat dikatakan angker tuh biasanya karena ada latar belakangnya. Atau biasanya kan sebuah bangunan bekas kuburan atau bekas terjadi kasus bunuh diri atau kasus pembunuhan. Sasaran para makhluk halus untuk meniru. Betul. Jadi di konon katanya akibat tragedi tersebut menyisakanlah sebuah banyak kisah misteri di sana. Inilah yang akan kita bahas. Sebelumnya kita juga mendoakan semoga arwah yang meninggal karena kerusuhan ini diterima di sisi Yang Maha Kuasa ya. Dan kita bahas aja ya. Yang pertama, lu dulu apa gue dulu nih? Gue punya banyak, lu juga punya banyak kan? Tektokan aja ya. Lu duluan deh. Oke. Kalau dari cerita mistis yang pertama adalah penumpang angkot yang misterius. Benar. Ya, yang pertama itu ya. Ceritanya. Jadi ada ceritanya itu ada saat melintas Mall Klender, beberapa penumpang itu tiba-tiba turun dan masuk ke dalam mall yang masih membumbung api gitu. Nah, penumpang yang menyaksikan kejadian itu terkejut saat melihat wajah para penumpang tersebut ternyata berubah menjadi gosong secara instan. Gimana? Jadi ada beberapa orang. Ada penumpang angkot masuk ke dalam mall itu. Penumpang angkot masuk ke dalam mall. Ini kejadiannya setelah kebakaran kan? Beberapa hari setelah kebakaran. Oke. Berarti intinya ke runtuhan mall ya berarti. Masih gosong ya? Iya. Tapi ada penumpang turun di situ. Turun dari angkot katanya berhenti masuk ke situ rombongan tuh orang itu. Tapi pas dilihat itu orang yang ngelihat nih saksi hidupnya nih ngelihat samperin pas dilihat itu semua udah gosong semua katanya. Gila, itu kalau nggak salah jurusan angkot 27 ya, jurusan Buaran dan Buaran Rawamangun. Oh, benar. Nah kalau gua, dia tuh ada cerita yang namanya SPG berwajah seram. Ya, benar. Konon katanya itu mungkin arwah kodamnya mungkin aja ya. Kisah ini dialami oleh seorang pemuda nih dan ayahnya pada tahun 2000. Pemuda asal Magelang ini tadinya hendak menuju ke rumah kontrakannya di kawasan Klender. Klender itu kan di kawasan mall tersebut ya. Keduanya tiba di terminal Pulau Gadung pada jam 2 pagi. 2 subuh nih. Suasana Jakarta tentu saja pagi-pagi kayak gitu masih sepi, jarang ada orang dan belum seramai apalagi zaman dulu tuh belum seramai sekarang. Jadi kebayang ya jam 2 pagi pada tahun tersebut tahun 2000 sepinya kayak gimana? Angkutan umum paling populer itu adalah angkot. Zaman dulu angkot, andalannya masih angkot ya, belum ada tuh Grab. Jauh. Masih belum ada. Dan Metro Mini, angkot dan Metro Mini adalah angkutan yang lumrah lah pada zaman itu. Keduanya orang yang tadi ya seorang pemuda dan ayahnya itu naik Metro Mini dan turun di kawasan Kebon Singkong. Ya, Kebon Singkong tuh mungkin daerah-daerah situ kali ya. Masih ada Singkong ya. Perjalanan mereka lanjutkan dengan berjalan kaki menyeberang ke rel kereta menuju jalan utama Jatinegara. Buat teman-teman yang tinggal di Jakarta Timur nih pasti tahu ya posisinya di mana. Setelah mereka capek jalan, keduanya memutuskan untuk istirahat di depan halte. Halte Mall Klender. Ya. Dan sambil menunggu angkot selanjutnya tiba-tiba muncul seorang wanita berseragam SPG Yogya Plaza. Benar. Mereka SPG itu datang di halte itu kan mereka lagi nunggu di halte, datang dan duduk di samping mereka. Ya, duduk begitu saja di samping keduanya. Gak berapa lama sang ayah tiba-tiba menarik tangan putranya. Ya, ditarik tangan putranya dan mengajaknya pergi. Nah, anaknya bingung kan, penasaran kenapa kok tiba-tiba bapaknya ngajak pergi nih. Terus dia tanya, ada apa sih Pak gitu kan. Padahal angkot belum ada, belum datang nih angkotnya. Terus akhirnya karena penasaran si pemuda itu nengok.
ke arah SPG itu. Tahu nggak yang dia lihat? Apa tuh? Ternyata SPG itu bukan manusia. Terus? Jadi kondisinya seluruh badan SPG itu hangus dan kulit wajahnya terkelupas, kedua bola matanya keluar dan mukanya gosong. Makanya yang pertama kali ngelihat si bapaknya, makanya dia langsung ngajak anaknya pergi. Bapak dan anak itu pun akhirnya lari tunggang langgang sekencang-kencangnya sambil teriak minta tolong. Jam 2 pagi nunggu angkot, tapi berarti dulu 24 jam juga ya. Ada, mungkin kalau Jakarta daerah kayak gitu masih ini masih ramai kali ya. Masih banyak yang penumpang kali ya. Jadi jam 2 pagi keadaan sepi di depan halte Mall Klender ketemu SPG. Wah, itu padahal udah bapak dan anak tuh kabur juga sih. Iya, ngeri juga sih. Ada. Halo, cerita apa lagi, Dut? Oke, ini masih angkot juga nih. Paling banyak emang saksi supir angkot nih. Jadi ini ceritanya, jadi kejadiannya 3 malam setelah kebakaran. Masih hangat-hangatnya ya? Masih baru nih. Nah, ini kejadiannya masih sekitar Mall Klender ini. Jadi ada supir angkot ini bawa penumpang. Dia nggak tahu nih, ternyata penumpang itu adalah bukan manusia. Berhenti di depan Mall Klender. Turun di situ tuh beberapa orang penumpang. Kalau dilihat waktu membayar itu normal biasa, cuma mukanya pucat kali ya. Tapi pas gitu bayar itu pakai daun. Oh, uangnya berubah jadi daun. Langsung pakai daun. Pakai daun. Di situ baru sadar supir angkotnya, wah ini bukan orang ini. Bukan. Pas berhenti di Mall Klender itu, cabut langsung supir angkotnya. Langsung ngegas ya. Nah, gila. Selain kayak gitu-gitu tuh, ada juga cerita karena ini banyak dari warga-warga sekitar Mall Klender yang tinggal di daerah-daerah situ ya. Setelah kerusuhan tersebut, banyak warga yang jadinya takut melintas di depan Mall Klender tersebut. Karena kenapa? Jadi selain sepi setelah di atas jam 10 malam, banyak pengakuan warga sekitar yang mencium bau anyir. Bau anyir dan bau busuk mayat. Iya. Gitu. Jadi setiap melewat situ ada tercium aroma-aroma nggak sedap lah. Jadi mereka takut. Dan selain itu bau-bau itu jelas banget sumber baunya itu dari bekas bangunan Mall Klender tersebut. Jadi diduga itu adalah bau dari para jenazah atau korban Mall Klender. Mereka jadi ketakutan. Seminggu setelah kejadian, banyak warga juga yang selain mencium bau-bau tersebut, ada juga yang mendengar suara tangisan dan jeritan dari mall tersebut. Misterius. Nggak tahu sumbernya dari mana, tapi yang jelas dari bangunan bekas kebakaran tersebut. Gitu. Terus ada lagi nih, gue nih Bri ya. Oke, jadi ada satu orang namanya Yanto. Jadi beberapa hari setelah kejadian nih, Yanto ini bertemu dengan sosok misterius yang memberi petunjuk bahwa ayahnya berada di lantai 3 Mall Yogya. Oh iya. Setelah kembali ke mall tersebut, jadi Yanto diberi petunjuk, dia kayak ngimpi gitu. Dia datang ke mall itu, Yanto tuh nemuin jenazah ayahnya. Oh, jadi ayahnya kayak seperti memberi petunjuk ke dalam mimpinya sih. Iya, jadi jenazah ayahnya ternyata ada di dalam mall itu, salah satu korban. Salah satu toko. Belum ketemu. Dan posisinya itu ada di lantai 3, persis petunjuk yang didapat. Nah, dia kenapa tahu itu ayahnya? Karena jam tangan yang dipakai ayahnya itu masih utuh. Jadi dia tahu itu ayahnya. Oh, ya kan ceritanya juga ada dibilang gini, jadi ketika dia masuk ke mall itu, tiba-tiba dia bertemu dengan seorang misterius yang bilang ada yang cari kamu di lantai 3. Wah, iya benar. Posisinya persis di samping tangga jalan. Disitulah jenazahnya bertemu. Gila itu Mas. Itu sih antara sedih banget tapi ada rasa syukur juga akhirnya mungkin ya jenazahnya bisa dimakamkan dengan layak gitu kan ya. Dan ada lagi nih, kalau gua ada datang dari nih tukang makanan yang selalu diganggu hantu nih. Gimana tuh? Gimana? Tukang nasi goreng. Rutin gitu nasi goreng. Itu kan di cerita di hantu pondok ini juga tukang nasi goreng kan. Sering banget tukang nasi goreng. Sering banget tuh diganggu ya, tukang nasi goreng atau tukang sate. Iya benar. Jadi kisah horor ini dialami oleh seorang penjual nasi goreng. Malam itu penjual itu melintas di depan gedung Mall Klender tersebut. Ya, tiba-tiba terdengar suara orang memanggil dirinya dan mau membeli nasi goreng dari arah bangunan tersebut. Sang penjual akhirnya kan berhenti kan karena ada yang mau beli. Ia mencari sumber suara yang memanggilnya, tapi nggak ada satu orang pun yang kelihatan. Gitu. Dengan takut penjual nasi goreng berusaha lanjutin jalan. Udah deh,
Mungkin gue halu gitu di jalan lagi, namun beberapa meter jalan ia kembali dengar ada lagi yang manggil dia. Mau beli nasi goreng ya. Tiba-tiba akhirnya dia merinding, bulu kuduknya berdiri. Ketika ia menoleh ke kanan, tampak seorang berdiri di pinggir jalan. Namun kakinya melayang alias tidak menginjak bumi. Ngambang dia. Tubuh dan pakaian tampak compang-camping seperti terbakar. Dan si penjual nasgor karena melihat penampakan tersebut akhirnya dia juga kabur lari secepat-cepatnya. Gila. Gitu. Lo ada lagi gak? Udah sih sebenarnya. Nah, gue masih ada satu lagi nih soalnya. Silakan Bri. Satpam misterius. Satpam hantu. Satpam hantu. Iya. Ini jadi kisah ini dialami oleh seorang penjaga di Mall Klender yang kini mall itu kan sekarang udah berubah jadi Ciplas. Citra Plaza. Ya, Ciplas. Citra Plaza. Ya, saat itu penjaga ini mendapatkan tugas malam dengan 2 orang temannya. Setelah pusat pembelanjaan itu tutup, ketika 3 petugas jaga ini diwajibkan menyelusuri semua mall. Tiap lantai harus dikelilingin kan. Patroli. Ya. Patroli. Sebelum jalan seorang satpam ini izin pergi ke toilet. Ya, ke toilet untuk buang air besar. Ya, keluar dari toilet ia melihat kedua temannya udah gak ada. Ya, udah pergi ditinggalin. Tak mau nggak tertinggal jauh, ia langsung lari mengejar 2 temannya yang dia lihat itu naik ke atas. Ya, jadi dia langsung kejar kan. Nah, mereka menyusuri lantai 3 tempat sebelum jalan. Mereka menyusuri lantai 3 tempat banyak ditemukan mayat korban kebakaran. Karena tadi kan lu bilang mereka pada di lantai atas kan, ngejarahnya kan. Terus akhirnya satpam ini merasa bulu kuduknya tiba-tiba merinding. Suara langkah sepatu temannya juga tidak bergema di sepanjang lorong kosong. Terus ia berhenti sejenak, namun kedua temannya yang diam 1000 bahasa itu tetap berjalan sambil berbelok di lorong. Jadi tetap dia lihat temannya, tapi temannya diam aja. Yang 2 orang itu. Ketakutan satpam ini berlari menuju belokan menyusul kedua temannya. Ya, terus namun sosok 2 temannya itu tiba-tiba hilang. Jadi nggak tahu tuh siapa, menyisakan bau bangkai yang menyengat. Tanpa pikir panjang, satpam itu langsung lari menuju lantai bawah. Alangkah terkejutnya ternyata sambil karena dia lari ketakutan, dia nabrak temennya. Temennya ada di bawah. Temannya ternyata ada di bawah. Gitu. Kedua temannya pun bilang bahwa mereka sama sekali belum naik ke lantai 3. Jadi kira-kira menurut kalian siapakah yang dia lihat ini di lantai 3 tersebut? Yang tiba-tiba lenyap begitu saja. Itulah beberapa kisah horor. Kayaknya sih masih banyak lagi sih ceritanya nih. Kita minta teman-teman ya, komen lah. Warga Jagat Sukmo nih kalau punya cerita-cerita horor juga seputar Mall Klender, seputar kisah-kisah mistis di sana, boleh komen di kolom komen atau bisa DM kita di sini. Instagram kita. Atau bisa juga klik link di bawah. Klik, nanti kita bisa bacain cerita kalian. Kalau kalian mau jadi narasumber juga bisa DM kita di Instagram ini. Atau kolom komen juga boleh lah. Nanti kita hubungi. Jangan lupa share, like, dan komen video kita ya. Subscribe juga channel kita supaya kita cepat mencapai 10.000 subscriber. 2.000 lagi nih guys. Yuk bantu tap subscribe ya. Subrekin. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya dan bye.